Oke, saya lanjutkan materinya ya. Nah, kali ini saat sudah kita bahas mengenai konsep peramalan. Jadi, karena peramalan itu kan banyak metodenya. Salah satu tahapan selanjutnya adalah metode yang namanya Trend Adjust Exponential Smoothing. Nah, di sini diasumsikan terdapat tren dan variasi random, Pak Mas. Jadi kan kita tahu, kalau kita lihat di slide sebelumnya itu kan data historis yang kita gunakan itu memiliki pola data kan macam-macam gitu ya. Jadi kalau kita bisa plotkan pola data tersebut, kalau kita asal memilih metode, seringkali errornya tinggi gitu ya, sehingga tidak mencerminkan bahwa data yang dipakai itu, metode yang dipakai itu sudah bagus atau belum. Sehingga kalau sama kita memplotkan data yang sudah kita coba plotkan tadi, memiliki pola. Contoh nih, kalau polanya dia ada trennya, kita better pakai yang namanya ini, Trend Adjust Exponential Smoothing. Nah, di sini ada faktor alfa dan juga beta. Gitu ya. Jadi kalau di pertemuan atau dalam slide sebelumnya, itu kan kita ketahui bahwa ada faktor alfa saja dalam single exponential smoothing. Nah, kalau pada adjust exponential smoothing ada alfa sama betanya. Di mana di beta ini base level smoothing parameternya sama seperti yang single exponential smoothing, namun ditambahi B. B itu adalah faktor trend smoothing parameter. Nah, kayak gitu. Karena dianggap bahwa data yang kita coba mau olah, cari yang namanya prediksi, cari yang namanya peramalan atau forecast-nya, ada indikasi bahwa datanya itu memiliki tren. Ya, tahapannya seperti ini. Yang pertama update exponential smoothing-nya. Jadi pakai rumus FT plus 1 sama dengan alpha XT ditambah dengan 1 min alpha tutup kurung lalu FT plus TT begitu ya. Lalu setelah didapatkan ini update trennya. Jadi T plus 1 sama dengan beta dan seterusnya seperti ini. Sehingga di tahap kedua kita bisa mencari forecast P period into future ya. Jadi kita bisa mencari yang namanya forecast yang mau kita cari nantinya. Contohnya seperti ini Pak Mas. Anda bisa lihat yang pertama ini adalah periodenya, periode 1 hingga periode ke N gitu ya. Lalu kita punya data aktual. Nah, data aktualnya seperti ini Pak Mas. Data periode 1 500, periode 2 350 hingga sampai periode 24 sekian. Nah, dengan data ini kita coba proyeksikan. Contoh nih, kita mau mencari forecast di periode ketiga. Kayak gitu ya. Forecast di periode ketiga. Karena forecast di periode ketiga ini kita membutuhkan nilai pemulusan atau nilai tadi itu nilai smoothingnya begitu. Nah, nilai smoothingnya kalau di awalnya itu tidak didapatkan, kita bisa pakai data aktual di minggu pertama kayak gitu. Sehingga kita asumsikan bahwa nilai pemulusannya di periode 1 dan juga 2 itu 500. Sebelum nanti di periode ketiga kita dapatkan pemulusan dari perhitungan di periode ketiga. Caranya seperti ini, Pak Mas. Oke, sebelum ke pencarian nilai pemulusannya, nanti kita akan mau mencari apa saja. Karena ini tadi ada yang namanya tren, sehingga kita mencari estimasi trennya. Setelah itu, setelah kita dapatkan estimasi trennya, baru kita dapatkan forecast di periode tertentunya tadi. Kalau Anda bisa lihat di situ, ini Mbak Mas. Jadi periode tahap 1 ini itu adalah ini, mencari nilai FT ini. Di trennya, TT ini, rumus ini untuk mencari estimated trend. Hingga sampai step yang terakhir, forecast ini ya, kita mencari forecast yang ini. Seperti itu. Oke, kita coba ya. Jadi kalau kita mencari forecast di periode ketiga, tinggal kita substitusikan. Saya rasa Anda sudah biasa mensubstitusikan ya. Namun sebelum mensubstitusikan, kita pastikan dulu nilai alfa sama betanya. Pak, penentuan sama nilai alfa sama beta itu yang menentukan siapa ya? Orang yang forecast. Saya ulangi lagi ya, menentukannya ya orang yang forecast begitu. Nilai alfa sama betanya orang yang forecast. Biasanya memang better
orang yang sudah terbiasa memforecast itu kalau melihat data itu bisa tadi punya intuisi kayak gitu. Sehingga penentuan 0,3, 0,1 itu memang harus better memang harus dilakukan oleh yang punya pengalaman ataupun intuisi dalam konteks menentukan tren ini. Boleh Pak nyoba-nyoba, boleh. Namun nanti Anda juga harus mencari yang namanya error ya. Karena perbandingan error antara alfanya 0,3 dibandingkan dengan alfanya sekian, akhirnya kita bisa mencari tahu mana forecast yang mendekati demand aktual, begitu ya. Oke, kita sepakati dulu nilai alfa, beta, dan juga nilai P atau periode pertama itu karena kita hanya mencari time horizonnya 1, begitu ya nantinya. Itu kita 1. Jadi alfanya 0,3, betanya 0,1, P-nya kita coba 1. Meskipun di sini nanti juga akan coba kita P-nya banyak 2 dan juga 3. Kita coba yang 1 dulu. Tinggal disubstitusikan alfanya 0,3, X2-nya 350 ya. Lalu 1 min 0,3 atau 1 min alfanya adalah 0,7 ya. Lalu F2-nya atau ini 500 ditambah dengan T2-nya. Karena T2-nya dia di sini masih 0 ya, estimasi trennya masih 0, kita tuliskan 0. Tinggal disubstitusikan, tinggal dijumlah begitu. Dihasilkan didapatkan nilai 455. Dari sini 455. 1 sudah didapatkan. Setelah itu tahap keduanya mencari nilai TT, di mana kalau TT itu ada estimate atau ada faktor trennya tadi ya. Betanya kita sepakati tadi 0,1. 0,1 dikali dengan 455 ini dikurangi dengan 500 begitu ya. 500 ditambah dengan 1 min 0,1 atau 0,9. Sehingga didapatkanlah nilai estimated trennya atau estimasi trennya minus 4,5. Ya. Sehingga saat nilai pemulusan didapatkan, estimasi didapatkan, maka kita bisa mencari nilai forecast-nya. Dengan cara seperti ini. FT plus 1 ditambah dengan P ditambah dengan TT plus 1. Tinggal disubstitusikan. FT plus 1 tadi kita dapatkan 455 atau ini ya. Ditambahkan dengan P-nya kita tadi mau mencari time horizonnya 1 begitu ya. Sehingga 1 dikali dengan T-nya atau T2 plus 1-nya ini. Minus 4,5. Sehingga didapatkanlah bahwa forecast untuk periode ketiga itu 450,5. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang cara pertama kita mencari dulu yang namanya nilai pemulusan. Setelah itu mencari estimasi tren sehingga bisa didapatkan forecast-nya. Sama halnya dengan contoh nih yang langsung ini, yang periode ke forecast untuk periode ke-27. Nah, forecast untuk periode ke-27. Karena forecast-nya periode ke-27 sedangkan data terakhir kita punya adalah periode 25, kita pakai P-nya sebanyak 3, Mbak Mas. Itu ya. Nah, P-nya sebanyak 3. Sehingga kalau Anda bisa lihat di sini kan rumusnya kan sama ya. F forecast sama dengan nilai FT plus 1 ditambah dengan P. Nah, ini P-nya kan 3 ya. Dikali dengan T plus T2 plus 1-nya begitu ya. Tinggal disubstitusikan. Ini sederhananya nih, singkat cerita, kita dapatkan nilai pemulusannya sekian, nilai estimasi trennya sekian, sehingga kita bisa mencari berapa periode 2 ke depan gitu ya. Saat kita dapatkan data 25, kita bisa mencari 2 periode ke depan, artinya di periode ke-27. Ditambahkan ini, kalau P1 kan sini gitu ya tadi ya. Artinya ini. Kalau P2 kan untuk memforecast periode 26. Kalau P3 kita bisa memforecast periode ke-27. Rumusnya sama dengan yang tadi. Tinggal ditambahkan dan juga disubstitusikan saja. Yang harus diperhatikan adalah yang membedakan adalah P-nya, Mbak Mas. Ini ya. Karena kalau kita memforecast di P-nya 1, berarti kan 577 ini. Kalau P-nya 2, artinya ini ya, P-nya 2 ini ya. 2 kali ini kan P. P plus T gitu ya.
P-nya 2 berarti memforecast periode ke-26. Kalau P-nya 3 kita memforecast periode ke-27. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada exponential smoothing adjust for trend and seasonal. Jadi kalau tadi itu single exponential smoothing, lalu ada faktor trennya. Nah, kali ini ada faktor seasonalnya juga nih. Kalau semua ada faktor seasonal juga, tahapannya semakin banyak. Kalau Anda bisa lihat di sini, yang harus diketahui dan juga harus dipastikan, kalau tadi single itu hanya alfa, gitu ya. Kalau tren itu beta. Nah, kalau dia mempunyai seasonal juga gamma, bener ya? Ini gamma ya, bacanya gamma ya. Alfa, beta, dan juga gamma, gitu. Jadi langkah yang pertama ya update exponential smoothing dulu. Jadi kita pakai rumus yang exponential smoothing adjust for trend and seasonal seperti ini. Lalu kita buat update seasonalnya dulu. Setelah itu update trennya. Nah, setelah update seasonal, trend dan juga exponential smoothing sudah didapatkan, baru kita bisa dapat forecast periode ke depan. Kayak gitu ya. Sama halnya dengan yang sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu nilai alfa, beta, dan juga gamanya. Nilainya antara 0 sampai 1 ya. Jadi nilainya antara 0 sampai 1. Oke, di sini anggaplah kita sepakati bahwa nilai alfa, beta, dan juga gamanya adalah 0,4, 0,3, dan juga 0,1. Kita punya data seperti ini. Ini adalah periode tahunnya. Jadi tahun 2015, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Periode 2016, kuartal 1 sampai 4 juga hingga sampai periode 2018. Data permintaannya sekian. Jadi periode 1, 500, periode 2, 350, periode 3, 250, periode 4, 400, hingga seterusnya. Nah, cara pertama, kita mencari yang namanya smoothing value-nya terlebih dahulu, Mbak Mas. Lalu kita bisa dapatkan seasonal adjustment dan juga kita bisa dapatkan nilai trennya. Sehingga nilai tren ini nanti kita bisa dapatkan yang namanya forecast value-nya. Nah, karena ini ingat bahwa tadi adalah nilai ada faktor seasonal gitu ya. Faktor tren dan juga seasonal, maka forecast-nya itu nanti di periode selanjutnya gitu ya, untuk tahun selanjutnya. Jadi maksudnya gini, karena ini adalah 2016 periode 1, kalau kita pakai data 2016 periode 1, maka forecast-nya itu digunakan untuk periode 2017 periode 1. Gitu ya. Jadi muncul forecast-nya akan di periode 1 tahun 2017. Nah, langkah pertama kita substitusikan rumus FT, di mana alfa kali XT per ST min P ditambah dengan 1 min alfa gitu ya, FT min 1 plus TT plus TT min 1 ya, kita substitusikan. Jadi alfanya tadi 0,4, X1-nya adalah 500 ya. Lalu S1 sampai 4-nya, nah S1 sampai 4-nya itu adalah 1. Jadi mana ini nilainya ini ya, Mbak Mas ya. Nilainya adalah 1 begitu. Dikurangi dengan alfanya. Alfanya tadi kita sepakati 0,4. Itu F11-nya adalah ini. Jadi nilai sebelumnya adalah 400 ditambah dengan T 1 sampai 1. Artinya bahwa di sini adalah nilainya transisnya 0. Pak, kalau seumpama nilai di periode sebelumnya memang benar-benar belum diketahui seperti ini, bagaimana Pak? Nah, kalau memang ini sebenarnya kan periode sebelumnya belum diketahui seumpama ya. Kita hanya mengetahui data di periode yang 2016. Nah, ini Anda bisa pakai nilai dari rata-rata ini. Ya. Atau nilai Anda tentukan juga nilai yang mana mencerminkan dalam satu periode itu digunakan untuk nilai smoothingnya. Seperti itu. Nah, kalau aja seasonalnya karena memang belum tahu ya bisa pakai 1. Dan juga untuk trennya karena memang di periode sebelumnya itu belum tahu, Anda bisa pakai 0. Itu ya, trennya 0 dulu. Sehingga nanti di periode selanjutnya ini sudah dapat diketahui adjust atau seasonal dan juga trennya.
Saat sudah diketahui seasonal dan juga trennya bisa digunakan di periode selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, saya lanjutkan. Secara sederhana Anda substitusikan, didapatkanlah nilai smoothing value-nya 440. Di sini ya, 440. Setelah nilai smoothing didapatkan, nah, kita mencari seasonal adjust atau nilai seasonalnya atau musimnya tadi ya. Tinggal kita substitusikan karena di sini adalah faktor betanya. Kita ketahui bahwa kita setuju faktor nilai betanya 0,3 dikali dengan 500 per 440 nilai smoothing yang sudah didapatkan ditambah dengan 1 min betanya tadi 0,3 ya. Sehingga nilainya adalah 0,7 ditambah dengan S1 sampai 4-nya ini 1. Sehingga didapatkanlah seasonal adjustment-nya 1,041 di sini. Bertahap setelah didapatkan smoothing value didapatkanlah seasonal adjustment. Setelah didapatkan seasonal adjustment, baru kita bisa mencari trend adjustment, faktor trennya. Tinggal disubstitusikan sedemikian rupa 0,1, nilai gamanya kita sepakati 0,1, dikali dengan 440, dikurangi dengan 400, ditambah dengan 1 min 0,1, 0,9 dikali dengan 0. Nilainya adalah 4, begitu ya. Benar ya, jadi 40 dikali 0,1 nilainya 4. Sehingga didapatkanlah trend adjustment-nya 4. Nah, saat smoothing value didapatkan, seasonal adjustment didapatkan, trend didapatkan, sehingga kita bisa dapat yang namanya forecast-nya. Forecast-nya kita tinggal substitusikan 440 ditambah dengan 4 dikali, nah dikali 4 ini ya, dikali 440 ditambah dengan ya 4 kali 4 begitu dikali dengan 1,06 di nilai seasonal adjustment. Didapatkanlah forecast-nya 475 di periode 1 tahun 2017. Sehingga kurang lebih seperti ini untuk rangkumannya. Di periode tahap pertama kita mencari yang namanya smoothingnya terlebih dahulu, lalu cari seasonal, lalu mencari trennya sehingga bisa didapatkan forecast-nya. Sederhananya seperti itu. Saya rasa mudah, tinggal disubstitusikan dan juga harus memperhatikan ini ya, bahwa kalau semua periode 1 di sini akan muncul forecast-nya untuk periode 1 tahun depan. Karena ini adalah ada faktor trennya ya, ada faktor seasonal dan juga trennya. Jadi ada metode yang sangat umum dan juga sering dipakai dalam kita menentukan pengukuran keakuratan peramalan. Jadi ada MAD atau Mean Absolute Deviation. Ada yang bilang itu MAE juga ya, Mean Absolute Error sama saja. Ada yang MSE, Mean Square Deviation. Ada yang Mean Forecast Error, MFE, dan juga Mean Absolute Percentage Error ya, atau MAPE. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi sederhananya adalah kita mensigmakan begitu ya, error yang ada dibagi dengan jumlah banyak data yang dipakai kayak gitu. Kalau mean absolute deviation, namanya juga absolute. Nanti itu nilai errornya apakah minus barangkali, apakah plus kita absolutkan. Sehingga kalau kita absolutkan kan berarti plus semua gitu ya. Lalu ada mean square deviation. Jadi rata-rata di situ maksud saya adalah square pangkat 2 begitu ya. Nilai dari error kita jumlahkan, kita pangkat 2-kan, kita bagi dengan jumlah banyak data yang ada. Lalu mean forecast error gitu ya, dan juga mean absolute percentage error. Nanti kita akan lihat. Nah, ada tambahan lagi yang nomor 5, selain ini yang kita bisa bilang mainstream dan juga sering dipakai dan mudah digunakan. Ada 4 ini Mbak Mas. Ada MAD, MSE, MFE, sama MAPE. Ada juga mungkin ingin tambahan lagi, bisa pakai SEE atau Standard Error Estimate. Dan juga ataupun ingin lagi ada yang namanya persentase error dan juga mean forecast error gitu ya. Nanti ada contohnya semua.
contoh yang pertama MAD, MSE atau MSD dan juga MAPE kurang lebih seperti ini. Jadi di contoh ada peramalan nih Mbak Mas. Jadi permintaan yang ada demand-nya sekian, lalu didapatkan secara singkat peramalannya sekian, gitu ya. Secara sederhana kita bisa hitung errornya ya. Jadi error itu kan didapatkan dari permintaan yang ada dikurangi dengan peramalan yang didapatkan. Nah, ini errornya 4. Hingga sampai periode ke-6 didapatkanlah errornya sekian. Namanya MAD, mean absolute deviation. Jadi kita absolutkan terlebih dahulu. Absolutkan terlebih dahulu. Sehingga kita bisa cari rata-ratanya. Nilai rata-ratanya adalah 2,83. Sederhana sekali MAD, mean absolute deviation. Begitu, sederhana sekali. Anda bisa gunakan ini, nanti bisa bandingkan dengan contoh nih, kalau tadi yang di slide sebelumnya kan ada yang moving average pakai 3 periode. Ada juga yang pakai 2 periode. Bagus mana Pak antara 2 periode sama 3 periode? Ya Anda hitung dulu, contohnya bisa pakai MAD nih. MAD-nya Anda hitung dulu. Ternyata MAD pada moving average 2 periode lebih kecil daripada yang 3 periode. Ya kita bisa klaim bahwa yang 2 periode itu lebih bagus dan juga lebih akurat daripada yang 3 periode. Pak, apakah selalu yang 2 periode lebih akurat daripada 3 periode? Tidak selalu. Nah, memang beda data, harus diukur dulu. Karena kadang beda data itu hasilnya juga kadang beda. Sehingga perlu diukur dan juga diuji dulu. Lalu ada mean square deviation. Jadi square. Jadi kalau square kan berarti pangkat 2 gitu ya. Sederhananya sama, error yang ada kita kuadratkan, itu hasil kuadratnya ini nanti kita bagi ya sebanyak data yang ada. Nilainya 13,17. Sederhananya seperti itu. Lalu ada MAPE, mean absolute percentage error. Nah, kalau di sini dicari persentasenya. Setelah kita dapatkan errornya, itu ya, kita lakukan pencarian persentase. Jadi kalau di sini error dibagi dengan aktual data. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini, nilai 4 ini atau min 4 dibagi dengan 88. Nilainya adalah 0,045. Setelah itu kita kalikan 100% gitu ya. Sehingga didapatkanlah 4,55. Nah, ini kan persentase ya. Kita bagi jumlah banyaknya data dibagi 6. Nilainya adalah 3,25%. Begitu. MAPE. Oke, lalu ada yang namanya tracking signal. Ya, tracking signal adalah suatu ukuran bagaimana baiknya suatu ramalan memperkirakan nilai-nilai aktual, gitu ya. Jadi tracking signal dihitung sebagai running sum of forecast error atau RSFE dibagi dengan mean absolute deviation. Gitu ya. Jadi RSFE dibagi dengan mean absolute deviation. Rumusnya seperti ini. Itu. Di sini dikatakan bahwa tracking signal positif, nilai aktual permintaannya atau demand aktualnya itu lebih besar daripada peramalannya. Lalu tracking signal negatif, nilai aktual permintaannya lebih kecil dari peramalannya. Tracking signal yang baik apabila memiliki nilai, nah ini, RSFE yang rendah dan memiliki positif error sama banyak atau seimbang dengan negatif error sehingga pusat tracking signal mendekati 0. Nah, dikatakan seperti itu. Nilai tracking signal yang baik. Kita coba di sini. Jadi apabila tracking signal telah dihitung, dapat dibangun peta kendali ya, peta kontrol tracking signal yang memiliki batas kontrol atas atau batas kontrol bawah. Para ahli menyatakan bahwa batas kontrol tracking signal yang diperbolehkan adalah plus minus 4, Mbak Mas. Sebagai batas pengendalian untuk tracking signal. Jadi errornya itu tidak boleh dari 4. Sederhananya, kalau kita bisa lihat di sini nanti kalau kita bisa pakai peta kendali, nah datanya seperti ini. Batas kendali atas dan juga batas kendali bawahnya adalah plus minus 4. Caranya seperti ini. Contoh nih, kalau kita punya demand, sederhananya seperti ini, forecast-nya kita ketahui. Nah, kita mencari errornya, deviasinya berapa, lalu kita kumulatifkan. Contoh 4 min 1, 3. 3 min 2, 1. 1 plus 7, 8, dan seterusnya. Setelah itu absolute errornya
kita buat di sini. Jadi ini kan kita absolutkan, kita taruh di sini. Lalu kita kumulatifkan lagi. Jadi 4 ya, 41 5 52 7 77 14 73 17 70 17. Nah, di sini MAD di kolom 6 ini ya dibagi jumlah banyaknya data. Contoh, berarti kan ini 4 dibagi 1. Jadi 4. 5 dibagi ini berapa kedua? Ya, 1 2 3 4 5 6. 5 bagi 2 2,5. 7 bagi 3 2,33. 4 bagi 14 bagi 4 3,5. 17 bagi 5 3,4. 17 bagi 6 2,82 gitu. Nah, sehingga kita bisa mencari tracking signal di mana kolom 4 ini dibagi dengan kolom 7. Jadi 4 bagi 4 1. 3 dibagi 2,5 1,2. 1 dibagi 2,33 0,43 dan seterusnya. Nah, nilai ini nanti kita plotkan di sini. 1 ya. 1,2 kedua, data keduanya 1,2. Data ketiganya 0,43 dan seterusnya. Dan mengikuti kaidah yang ini tadi Mbak Mas. Jadi tracking sinyal yang baik mengikuti kaidah yang ada di sini. Nah, ini barangkali bisa Anda kalau kurang puas dengan MAD, MSE, MAPE begitu bisa pakai lanjutannya tracking signal. Nah, selanjutnya ada verifikasi peramalan. Dilakukan untuk memverifikasi apakah fungsi peramalan yang digunakan mewakili pola data yang ada. Di metode verifikasi bisa menggunakan moving range chart ini ya. Jadi MR, jadi moving range chart. Dan juga kita bisa menggunakan control limitnya seperti ini. Plus minus 2,66 moving range-nya ada. Nah, rumus yang kita pakai adalah rumus ini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kondisi di luar kendali, seumpama nih, kondisi di luar kendali, begitu dikatakan bahwa ada titik di luar UCL atau UCL, ataupun yang kedua, dari 3 titik plot berurutan 2 titik berada pada regional A, plus minus 1,77 moving range, ataupun yang ketiga dari 5 titik plot berurutan terdapat 4 titik berada pada region B dengan plus minus 0,8 moving range, ataupun yang keempat ada 8 titik plot berurutan berada bagian atau bawah garis region C. Nah, ini cara mencari yang tadi moving range-nya. Nah, sederhananya seperti ini. Atau sebelum itu barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu. Jadi ini adalah tadi ya lanjutan dari mean absolute deviation, mean percentage error, dan juga mean MSE, mean square error. Kalau semua 3 tadi belum puas bisa pakai yang lanjutannya ini. Kurang lebih seperti itu. Sampai di MR ya kita bahasanya. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Jadi contoh ada aktual datanya sekian. Sederhananya kita dapatkan forecast sekian. Setelah forecast didapatkan, aktual dapat kita ketahui, kita cari tahu errornya sekian. Nilai dari errornya sekian. Jadi moving range kita bisa dapatkan seperti ini. Jadi kalau 16 min 2 18 gitu ya. Lalu min 2 min 22 24. Tapi kalau di moving range itu pastikan semuanya absolute kayak gitu ya. Pastikan semuanya absolute dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan totalnya nilainya adalah 159. Jadi moving range bar ya, MR barnya didapatkan seperti ini. 159 dari nilai ini tadi per data yang ada, datanya kan 2 sampai 12 ya, nilainya 19. Sehingga didapatkanlah 14,45. Nah, UCL sama LCL-nya mengikuti yang ini tadi Mbak Mas. Jadi UCL sama LCL-nya adalah plus minus 2,66 dikali dengan moving range-nya ada. Nah, nilainya sekian. Seperti itu. Sehingga kita bisa plotkan seperti ini. Jadi contoh nih, jadi kan tadi kan plus minus UCL sama LCL-nya ya.
plus minus 2 38,58 dan juga minus 38,45 dan minus 38,45. Nah, kita bisa plotkan yang ada di sini. Yang diplotkan adalah data moving range-nya, gitu ya. Sorry, yang diplotkan adalah data error-nya. Saya ulangi lagi, yang diplotkan adalah data error-nya. Contoh ini 16. Ini kan data error ya, 16 kita plotkan sebagai data pertama. Lalu data kedua minus 2. Minus ini kan 0, ini minus 2. Data ketiga adalah 22. 20 dan seterusnya. Yang diplotkan adalah data error-nya. Ya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui, nah sesuai dengan kaidah ini tadi. Nah, kalau semua di luar kaidah yang ini tadi, kondisi di luar kendali, maka dikatakan ya itu bahwa apa namanya tidak lebih baik daripada kalau semua forecast kita berada di dalam kendali. Saya ulangi lagi, kalau semua MAD, MSE, MAPE tadi kurang, bisa pakai tambahannya yang ini tadi. Gitu ya. Namun yang saya ketahui memang dalam aplikatif di dunia industri seringkali ya udah cukup. Kalau MAD, MSE, MAPE-nya cukup ya pakai itu saja. Secara keilmuan, kalau semua itu dirasa kurang, bisa pakai yang pendekatan-pendekatan lain hingga sampai mencari nilai moving range-nya. Seperti itu, Bang Arsyad. Umpama nih, periksa apakah data kita out of control atau tidak, itu memang harus dilakukan pemeriksaan gitu ya, dalam konteks moving range ini tadi. Jadi periksa apa yang terjadi pada kondisi out of control begitu pabrik dalam data yang dipakai di perusahaan, apakah ada problem begitu kan? Jika jelas penyebabnya, hasil ramalan yang sebelumnya kita lakukan itu bisa dipakai, dikatakan seperti itu. Jika tidak atau dalam artian ada problem gitu, nah, bisa tunggu evidence base atau ada bukti nih, benar masalahnya itu ada bukti begitu. Hingga sampai mencari kembali bisa mencari forecast kembali begitu. Hingga sampai didapatkan informasi forecast-nya tadi in control semua atau terkendali semua. Nah, terjadi lagi kalau semua terjadi out of control, ya pikirkan ganti metode peramalan yang lain. Bisa juga langsung mengganti metode peramalan kalau semua ragu, dikatakan seperti itu. Ternyata ini out of control nih, ya udah kita ragu ganti metode peramalan yang lain. Bisa seperti itu. Itu untuk mengetahui kalau semua pengen tahu lebih jauh ya. Kalau kita pengen tahu lebih jauh. Oke, sampai sini terlebih dahulu ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke SEE ya. Jadi ada yang namanya Standard Error of Estimate. Jadi kalau Anda lihat tadi pada bagian yang ini ya, ini jauh sekali menurut saya kalau terlepas dari MAD, MSC, MFVE, MAPE, sampai kita mencari SEE gitu ya. Standard Error of Estimate. Di Standard Error of Estimate pun juga nanti dicari apakah data kita itu konstan, ataukah data kita itu linear, ataukah data kita itu kuadratis. Barangkali ada yang menanyakan terlebih dahulu, boleh? Belum ada? Bila belum ada saya lanjutkan. Nah, selanjutnya nih, kalau kita masih membahas mengenai perhitungan error. Kalau kita belum puas sama MAD, MSE, MAPE begitu, kita bisa sampai ke tahap selanjutnya SEE, Standard Error of Estimate begitu. Jadi contoh nih, ada demand sekian gitu. Jadi ada demand sekian. Jadi data 12 bulan terakhir terhadap penjualan produk X-nya sekian. Jadi mulai dari periode 1 140 hingga sampai periode 12 160. Singkat cerita, kita forecast begitu ya. Didapatkanlah karena datanya itu dikatakan konstan tadi ya. Jadi kan katanya kita kan lihat bahwa ada data yang konstan, artinya bahwa forecast-nya itu dari 1 sampai ke 12 kita klaim bahwa permintaannya konstan kayak gitu. Nah, kalau permintaannya konstan, kita bisa pakai penentuan estimate of error-nya sekian dengan cara menggunakan SEE pakai metode konstan.
metode konstan itu saya balik lagi Mbak Mas biar sedikit mengingatkan. Yang ini tadi kita sampai di sini Mbak Mas. Yang ini ya. Jadi apakah itu konstan, apakah itu datanya linear, forecast-nya itu linear, ataukah forecast-nya itu datanya kuadratik. Nah, kalau konstan nanti pakai F-nya itu nilainya -1 Mas. Kalau datanya itu linear pakai -2. Nah, kalau datanya kuadratik pakai -3 untuk mencari sum standard error of estimate. Nah, nilai ininya ya, ininya. Kalau Anda bisa lihat nilai n min, nah ini. F-nya itu apakah -1, apakah -2, apakah -3. Oke, saya kembali lagi. Oke, ya forecast-nya konstan ya Pak Mas ceritanya. Sehingga kita sederhana bisa dapat errornya, itu ya. Kita dapat errornya bisa kita kuadratkan. Sehingga kita bisa punya yang namanya beberapa faktor yang akan kita gunakan untuk mencari nilai SEE. Jadi kalau nilai SEE itu kan diantaranya sigma dari AT, FT kuadrat, begitu ya, atau nilai ininya, total, sigma dari nilai E kuadratnya, dikurangi dengan, nah, N min, ini kalau konstan, ingat pakai min 1. Jadi 12 datanya dikurangi min, karena konstan ini ya, karena konstan dia min 1. Sehingga didapatkanlah nilai 16,85. Atau kita bulatkan bahwa nilai SEE-nya adalah 17. Seperti itu. Oke, lalu yang kedua kalau metode linear. Sama halnya dengan yang tadi, kita butuh informasi mengenai error, gitu ya, kita kuadratkan, kita gunakan pendekatan yang ada, hingga sampai kita bisa substitusikan dengan kalau seumpama SE-nya itu pakai linear. Nah, karena SE-nya itu pakai linear, ada beberapa rumus yang harus diperhatikan juga. Yang pertama kita mencari nilai B-nya, lalu mencari nilai A-nya, sehingga bisa didapatkan nilai SE-nya. Nah, ini Anda coba lihat secara mandiri. Saya rasa tinggal disubstitusikan, begitu. Anda bisa lihat gunakan rumus ini dan juga tabel ini sebagai media untuk memahami. Tinggal disubstitusikan sehingga didapatkanlah nilai SE-nya, singkat cerita begitu ya, nilai SE-nya model linear adalah 16 atau 16,21. Kita ekuivalenkan menjadi 16. Nah, lalu ada juga kuadratis. Kalau kuadratis juga sama, Anda bisa lihat, saya rasa Anda coba secara mandiri juga ya nantinya. Jadi kita mencari informasi mengenai forecast yang ada, kita kuadratkan, dan juga dari elemen-elemen yang didapatkan ini. Nah, kalau kuadratis ada 3 tahap. Jadi kalau tadi linear setahap, kalau kalau linear tadi 2 tahap, begitu ya. Kalau dia konstan setahap, kalau dia kuadratis ada 3 tahap. Jadi kita mencari dulu pertama adalah nilai B-nya, begitu. Lalu dilanjutkan untuk mencari nilai C-nya dan selanjutnya nilai alfanya. Saya rasa Anda bisa coba secara mandiri, tinggal disubstitusikan, begitu. Sehingga singkat cerita kita bisa mencari namanya nilai SEE. Nilai SEE dari kuadratis ini nilainya adalah 25. Nah, dari metode ini, gitu ya, dari metode SEE membandingkan nilai SEE antara konstan, linear, dan juga kuadratis, ya, kita bisa dapatkanlah seperti ini. Jadi konstan, linear, kuadratis atau siklis sama ya, kuadratis atau siklis sama. Nilai konstan tadi nilai SE-nya 17, linear 16, siklis atau kuadratis nilainya adalah 25. Sehingga metode yang dipilih adalah metode peramalan yang linear, begitu ya, karena nilainya paling kecil. Nah, nilai SEE-nya paling kecil dengan nilai adalah 16. Sederhananya seperti itu. Oke, kalau yang di tahap ini kurang lebih sama ya, ini contoh saja untuk mencari mean absolute deviation, mean square error, mean absolute percentage error gitu ya. Lalu MFE atau mean forecast error. Itu dari saya, dan
ini ada tugas yang harus Anda kerjakan sebagai media untuk memahami forecasting. Jadi tugasnya seperti ini. Jadi ini ada demand penjualan LCD TV, ceritanya seperti itu. Jadi di periode 1 tahun dari Januari hingga sampai Desember, demand aktualnya atau permintaan aktualnya sekian, 540, 538 TV, 541 buah TV, dan hingga sampai di bulan Desember sekian. Nah, jadi silakan ramalkan permintaan untuk bulan Januari periode tahun depan. Nah, gitu ya. Jadi kan ini Januari Desember, harusnya di sini ada Januari begitu periode ke depan. Ramalkan permintaan untuk bulan Januari dengan menggunakan metode peramalan. Ini simple average yang pertama, yang kedua pakai moving average 3 periode, yang ketiga moving average 4 periode, lalu hitung mean absolute deviation, mean square error, mean absolute percentage error. Tentukan forecast mana yang paling baik dari ketiga metode tersebut. Jadi 3 metode ini menurut Anda mana yang paling bagus. Yang paling bagusnya tentunya harus hitung errornya dulu ya. Dengan MAD, MSD, MAPI. Lalu plotkan atau buat grafik dalam Microsoft Excel. Silakan Anda pakai Microsoft Excel sebagai media untuk mengerjakan tugas ini. Pastikan secara individu karena saya akan bisa melacak kalau seumpama itu hanya copy paste dari orang lain. Saya bisa melacak. Kalau seumpama itu copy paste, saya pastikan nilai Anda 0 gitu ya. Silakan kerjakan secara individu. Saya rasa mudah, tinggal melihat saja materi yang saya berikan ataupun video khususnya di pertemuan sebelumnya, saya rasa di sana lengkap gitu ya. Ditambahkan dengan ada mencari hitung MAD, MSC, MAPI. Dikumpulkan minggu depan. Ya, kumpulkan maksimum ya, maksimum. Barangkali Anda yang mau mengumpulkan nanti malam, ya silakan saja. Kan saya set.